selanjutnya, tetapi saya akan memulainya untuk yang sejak libur itu dari bab lain. Saya pengen ke bab intinya langsung ya, langsung ke bab intinya. Dan ini nanti teman-teman yang di kelas usul fikih, eh, ini materi akan sangat membantu apa yang akan terjadi di kelas nanti ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tentang hukum. Al-faslul awwalu. Pasal yang pertama al-hukmu aqsamuhu. Nerangake hukum wa aqsamu dan pira dundumane hukum. Hukum dan macam-macamnya. Oke. Untuk yang kemarin belum bergabung, mungkin nanti akan saya sampaikan ya. Ini saya menggunakan bahasa Jawa dulu, dimaknai utawi iki-iku. Ada beberapa banyak yang meminta itu dulu. Kemudian baru nanti saya kasih makna dengan bahasa Indonesianya begitu ya. Oke. At-ta'rifu bil hukmi utawi iki nerangake at-ta'rif pengertian bil hukmi kelawan hukum wa aqsamuhu lan pira-pira dum-dumane hukum al asliyatu kang bangsa asal. Eh, Pembahasan kali ini terkait dengan pengertian hukum macam-macamnya gitu ya, macam-macamnya. Ma'rifatul hukmi asy-syar'i utawi ngaweruhi hukum syar'i huwa hiya hukum syar'i iku al-ghayatu tujuan min ilmil fiqhi saking ilmu fikih wa usulihi lan usul fikih. Mengetahui hukum syara itu adalah tujuan dari mempelajari ilmu fikih dan usul fikih itu ya, tujuan utamanya adalah pada hukum syar'i. Walakin ilmu usuli tetapi nih utawi ilmu usul iku yang dulu ningali apa ilmu usul ilaihi maring hukum syar'i min jihati wad'il qawaidi saking arah eh, agawe gawe meletakkan pira-pira kaidah wal manahiji lan pira-pira metode al musilati kang nekakake ilaihi maring hukum. Tetapi ilmu usul fikih yang zuru ilaihi min jihati wa il qawaidi. Ilmu usul fikih itu melihat hukum syar'i dari sisi bagaimana membuat kaidah dan metode yang menyampaikan kepada hukum. Ya, jadi bedanya usul fikih dengan fikih nanti di sini. Wa ilmu fikih lan utawi ilmu fikih iku yang duru ningali apa ilmu fikih ilaihi maring hukum syar'i bi'tibari istimbatihi kelawan milang-milang istimbate hukum syar'i fi'lan kelawan sak benere bitatbiqi ma kelawan nerapake barang wada'ahu kang nyelehake ing ma apa ilmu usuli ilmu usul li ta'arrufi kanggo ngenal alaihi ing atase hukum syar'i. Jadi kalau ilmu usul fikih itu melihat hukum dari sisi kaidah dan metode untuk sampai kepada hukum. Sedangkan ilmu fikih melihat hukum syar'i dari sisi eh, praktek istinbat hukumnya. Praktek bagaimana hukum itu didapatkan dari sumber-sumbernya. Ya. Bitatbiqi ma wada'ahu ilmul usul. Yaitu dengan menerapkan kaidah yang sudah disusun oleh ilmu usul fikih untuk sampai kepada hukum. Ya. Wal hukmu indal usuliyin wal hukmu utai hukum indal usuliyin mungge ulama usul fikih huwa hiya hukum iku khitabullahi khitabe Gusti Allah al muta'alliqu kang berkaitan bi af'alil mukallafin kelawan piro-piro penggaweane perbuatane mukallaf bil iqtidai kelawan perintah ya, awit takhyiri utawa milih awil wad'i utawa ketetapan. Dalam definisi ulama usul fikih hukum adalah khitabullah titahnya Allah khitabnya Allah al muta'alliqu bi af'alil mukallafin khitab Allah titah Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf.
bil iqtidha, baik itu berupa perintah gitu ya, awit takhir atau pilihan, awil wad'i atau berupa ketetapan. Nah, nanti akan kita eh, sampaikan apa itu iqtidha, apa itu takhir, apa itu wad'u. Ya. Jadi hukum itu adalah khitab Allah, titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perintah atau pilihan atau ketetapan. Oke, itu hukum. Wal maksudu utai kang den maksud bi khitabillahi kelawan khitabullah iku kalamuhu, kalame Allah. Mubasyaratan kelawan langsung. Wa huwa utai kalamuhu mubasyaratan iku Al-Qur'anu Qur'an. Au bil wasitoti utawa kelawan perantaraan. Wa huwa utawi bil wasitoh, khitabullah bil wasitoh, kalamuhu bil wasitoh, iku ma barang yarji'u kang balik apa ma ila kalamihi maring kalami Allah. Bayane min sunnating saking sunnah au ijma'in atau ijma' wasairil adillati lan sekerine pira-pira dalil asyar'iyyati kang bangsa syarak allati nasobaha kang netepake ha ing adillah syar'iyyah sapa asyari'u zat kang agawe syarak lima rifati hukmihi kanggo ngaweruhi hukume syari'. Wal maksud bi khitabillah, yang dimaksud dengan khitab Allah, titah Allah itu apa sih? Kalamuhu mubasyaratan wa huwa Al-Qur'an. Itu adalah firman Allah, wahyu Allah, baik secara langsung, yaitu Al-Qur'an. Itu khitab Allah, kalam Allah itu sendiri, Al-Qur'an. Au bil wasitati atau kalamullah tetapi melalui perantaraan. Apa itu? Di antaranya sunnah atau ijma atau dalil syarak yang lain yang ditetapkan Allah untuk bisa menyingkap hukum yang Allah tetapkan. Jadi dalil lain itu bisa dikatakan sebagai khitabullah, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu Al-Quran, yang tidak langsung itu adalah sunnah, ijma, dan dalil lain, dalil syarak yang lain. Nah, gimana rasionalnya gitu? Kok kenapa sunnah atau ijma dikatakan titah Allah juga gitu? Nah, ini penjelasannya. Pas sunnah tu mongko utawi sunnah. Wahia utawi sunnah iku mah perkara yasduru kang metu apa ma. Fas sunnah tu utawi sunnah. Wahia utawi sunnah iku mah barang. Yasduru kang metu apa ma anir rasuli saking rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhi tasyri'i ing atase wajah agawe hukum. Iku raji'atun. Bali apa sunnah ila kalamihi maring kalami Allah. Li'annaha krono sunnah iku mubayyinatun jelasake lahu maring kalamuhu. Wahia utawi sunnah iku wahyullahi wahyuni Allah ilaihi maring nabi maring rasul. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penjelasannya begini. Sunnah, sunnah itu kan segala sesuatu yang ma yasduru 'anil rasul ala wajhi tasyri'. Segala sesuatu yang muncul dari Rasulullah eh, yang berupa syariat ya untuk menetapkan syariat itu namanya sunnah dalam pengertian ini. Sunnah itu juga dikatakan khitabnya Allah. Kenapa dikatakan khitabullah? Karena sunnah itu tetap kembali kepada Al-Quran. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran, menguatkan dan sebagainya. Wahia wahyullah ilaihi. Dan sunnah itu juga wahyu Allah. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi. Cuma bedanya itu bukan Al-Quran. Tetapi itu sama-sama sebagai wahyu. Ya, kesamaannya di situ. Maka sunnah itu termasuk khitabullah tetapi yang menggunakan perantara atau wasitoh. Jadi tadi saya sampaikan khitabullah ada yang langsung, ya, itu Al-Quran. Ada yang dengan perantaraan, di antaranya sunnah, ijma, dan sebagainya. Kenapa sunnah itu dikatakan khitab Allah atau titah Allah, tapi dengan perantara? Ya karena bukan langsung Allah yang menyampaikan. Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi kemudian menyampaikan kepada umatnya. Jadi yang langsung itu Al-Quran, nah, sunnah itu tidak langsung. Karena sunnah tetap kembali kepada
Allah, tetapi eh, Nabi yang mengucapkan. Padahal dalam Al-Quran disampaikan wama yantiqu anil hawa, dan Nabi itu tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sunnah kalamnya Rasul, ucapannya Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Maka itu juga khitabullah juga. Bagaimana dengan ijma'? Wal ijma'u uta ijma' iku la buddha. Tan kena ora iku lahu maring ijma' apa min dalilin saking dalil. Bayane minal kitab saking kitab was sunnati lan sunnah. Pakana mongko ono apa ijma' iku roji'an bali ila kalamillahi maring kalami Allah bihadzal i'tibari kelawan ikilah ungkapan. Ijma' itu juga labud dalahu min dalilin. Ijma' itu tidak bisa tidak harus ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Minal kitab was sunnah. Dalilnya harus ada dari kitab, dari Al-Quran, dan dari sunnah. Oleh karena itu, dari sisi ini, ijma' juga bisa dikatakan roji'an ila kalamillah. Kembali kepada kalamullah. Jadi ijma' juga nanti bersumber kepada Quran dan sunnah yang itu juga kalamullah, wahyu Allah. Itu. Dari sisi ini, maka itu dikatakan sebagai khitabullah juga. Ya. Wahakadalan kaya mungkin sak teruse wahakatan iku kaya mengkono sak teruse sairul adillati utawi sekerine pira-pira dalil asyar'iyyati kang bangsa syara. Kulluha utawi sakabehane adillah syar'iyyah iku kasyifatun, mengungkapkan ya perkara kang buka kang membuka ya li khitabillahi maring khitabi Allah wa muzhiratun lan kang mertelaake lil hukmi maring hukum asyar'i kang bangsa syara la musbitatun dudu perkara kang netepake lahu maring hukum. Nah, dalil-dalil yang lain itu eh, dikatakan kasyifatun li khitabillah. Itu yang membuka wa muzhiratun yang menampakkan kitab Allah, menampakkan hukum syar'i. Jadi bukan yang menetapkan. Nah, bedanya hanya itu. Jadi maka dikatakan wasitoh, perantara. Tetapi di situ khitab Allah yang langsung Al-Quran maupun yang dengan perantara. Ini dalil-dalil syar'i itu kasyifatun li khitabillah, membuka khitabnya Allah atau muzhiratun lil hukmi syar'i, menampakkan, menjelaskan jadi sesuatu yang sebelumnya tidak nampak menjadi nampak ya, menampakkan hukum syar'i, bukan yang menetapkan hukum syar'i. Oke, itu khitabullah. Oke, khitabullah. Kemudian dalam definisi tadi kan ada bil iqtidha ya, di atas tadi ada uh, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtidha awit takhir awil wad'i. Nah, ini ada iqtidha. Apa itu iqtidha? Wal maqsudu bil iqtidha'i wal maqsudu utai kang den karepake bil iqtidha'i kelawan iqtidha iku at-talabu, perintah. Sawaun akana padha uga ana apa tolab iku tolaba fi'lin, perintah nglakoni agawe am tarkihi utawa antarkahu ya utawa ninggalake fi'il. Wasawaun akana lan padha uga apa ta ana apa hadzat tolabu ikilah perintah binauaihi kelawan werna lorone. Tolab werna lorone itu perintah melakukan dan perintah meninggalkan. Iku ala sabiril izami ing atase dalan wajib ya, mesti amkana utawa ana apa hadzat tolab iku ala sabili tarjihi ing atase dedalan unggul ya. Yang dimaksud dengan iqtidha, jadi tadi khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik bil iqtidha berupa perintah, awit takhir, awil wad'i. Kan begitu. Apa itu iqtidha? Iqtidha adalah at-tolab, perintah. Sawaun akana tolabu fi'lin, baik itu perintahnya
Sawa'un akana thalaba fi'lin, baik itu berupa perintah melakukan atau perintah meninggalkan. Jadi melarang itu namanya perintah untuk meninggalkan. Ya. Jadi perintah yang positif, ya, perintah melakukan, atau perintah yang negatif, perintah melarang, perintah meninggalkan. Oke. Baik perintah itu, baik perintah melakukan atau perintah meninggalkan itu wajib maupun eh, kepastian maupun yang eh, mana yang lebih unggul gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi pembagiannya dalam hukum nanti akan ada wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah itu kalau perintah melakukan yang sifatnya pasti itu wajib. Yang sifatnya tidak pasti dalam arti ini hanya lebih unggul gitu ya. Itu namanya sunnah. Nah, perintah meninggalkan yang bersifat pasti itu namanya haram. Yang tidak pasti itu nanti makruh. Nah, itu jadi perintah itu ada dua macam, perintah melakukan dan perintah meninggalkan. Oke. Kemudian perintah meninggalkan maupun perintah untuk melakukan atau meninggalkan ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Nah, begitu. Wal muradu ta kang den karepake bitakhyir kelawan milih. Iku ataswiyatu padha baina fi'li syai'i antarane agawe suwiji-wiji wa tarkihi lan ninggalake syai'. Biduni tarjihi ahadihima kelawan tanpa ngunggulake salah suwijine eh, fi'l lan tark alal akhir ing atase sakliyane. Wa ibahati kullin lan kewenangane kebolehane masing-masing minhuma saking fi'l lan tark lil mukallafi maring mukallaf. Apa yang dimaksudkan dengan takhir? Takhir itu kan pilihan. Apa itu yang dimaksud dengan pilihan? At-taswiyatu baina fi'li syai'i wa tarkihi. Menyamakan antara melakukan sesuatu dan meninggalkan. Dilakukan juga silahkan, ditinggalkan juga silahkan. Hukumnya sama. Itu namanya takhir. Biduni tarjihi adhima tanpa salah satu lebih unggul. Kalau unggul perintah melakukan tuh nanti sunnah. Kalau unggul perintah meninggalkan tuh nanti jadinya makruh. Kalau posisinya sama antara perintah melakukan dan perintah meninggalkan tanpa ada yang lebih unggul, itu namanya takhir. Kebolehan bagi setiap mukallaf baik untuk melakukan maupun meninggalkan. Itu namanya takhir. Nah, baik itu perintah melakukan, perintah meninggalkan itu tadi iqtidha. Nah, kalau ada kesamaan itu namanya takhir. Nah, yang terakhir wal muradu bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan wad'u? Wad'u atau ketetapan iku ja'lu syai'in. Wal muradu ta kang den karepake bil wad'i kelawan ketetapan iku ja'lu syai'in. Dadekake swiji-wiji iku sababan dadi sebab li akhara maring kang liyane. Aw syarton utawa syarat lahu maring akhir. Aw manian utawa kang nyegah minhu saking akhir. Yang dimaksud dengan ketetapan dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab atas sesuatu yang lain atau menjadikan syarat baginya atau menjadi yang penghalang. Penghalang. Nah, ini nanti akan ada contoh di bawah masing-masing dari perintah, larangan sampai kepada waduk ini nanti. Faqauluhu ta'ala. Mongko utawi pengendikane Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu hi ila kang padha iman aufu padha nuhonono sapa sira kabeh bil uqudi kelawan pira-pira akad. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah semua akad. Penuhilah semua akad. Ya. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud iku hukmun syar'iyyun. Ya. Firman Allah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud itu dikatakan hukum syar'i. Kenapa? Li'annahu khitabun minallahi ta'ala. Li'annahu krono sak temene qauluhu ta'ala iku khitabun. Titah, perintah.
minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Ta'ala kok kang berkaitan apa khitab bifi'lin lawan perbuatan min af'alil mukallafin saking pira-pira perbuatane pira-pira mukallaf. Wa huwa utawi fi'lun iku al ifa'u nuhoni bil uqudi kelawan pira-pira akad. Ala jihati tolabi ing atase arah perintah lahu maring ifa. Kenapa firman Allah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud itu dikatakan sebagai hukum syar'i karena firman Allah itu khitabullah khitabun minallahi ta'ala. Ayat tadi adalah perintah Allah. Ta'allaqa bi fi'lin min af'alil mukallafin yang terkait dengan salah satu perbuatan mukallaf, perbuatan manusia yang balik dan berakal. Apa itu perbuatannya? Al-ifa bil uqud. Memenuhi akad. Ya. Jadi menunaikan akad dengan sepenuhnya. Oke. Ala jihati tolabi lahu. Yang isinya berupa perintah untuk menunaikan akad. Oke. Nah, jadi perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud itu adalah perintah Allah yang terkait dengan perbuatan manusia, yaitu menunaikan akad. Oleh karena itu, firman Allah ini dikatakan sebagai hukum syar'i. Oke. Bentuknya apa? Bentuknya perintah. Oke. Wa qauluhu ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Utawi pengendikan Allah Ta'ala wala taqrabu lan ojo padha nyedhaki sapa sira kabeh azina ing zina. Innahu sak temene zina iku kana ana apa zina iku fahisyatan. Perkara kang jember kang elek wasaan sak elek-eleke sabilan apa dedalane. Janganlah mendekati zina karena itu adalah sesuatu yang keji dan eh, jalan yang buruk ya. Wa qulu ta'ala firman Allah ini wala taqrabu zina iku hukmun syar'iyyun hukum syar'i. Kenapa li'annahu khitabun minasyari? Karena firman Allah ini perintah dari Allah. Tolaba kang perintah sapa syari bihi kelawan khitab al kaffa ing eh, menahan anfi'lin saking nglakoni nglarang saking nglakoni wa huwa utawi fi'il iku azina zina. Nah, ayat ini itu adalah hukum syar'i karena berupa khitabullah titah Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Apa itu perbuatan yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan? Azina. Nah, tadi kan kitab Allah tadi kan definisinya kitabullah. Jadi hukum syar'i itu adalah kitab Allah yang terkait dengan perbuatan manusia eh, untuk melakukan yang berupa perintah atau pilihan atau ketetapan. Oke. Oke. Wa qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu utawi firman Allah taala wa idza halaltum fastadu lan nalikane wis halal sapa sira kabeh fastadu mongko padha berburu sapa sira kabeh iku hukmun syar'iyyun hukum syar'i li'annahu kono sak temene qaulu ta'ala iku khitabun perintah minasyari saking Allah bi ibahatil istiyadi kelawan kewenangane mubahe berburu ba'da tahalluli sa'usi tahallul minal ihrami saking ihram. Firman Allah wa idza halaltum fastadu itu adalah hukum syar'i. Karena apa? Karena itu kitab Allah tentang kebolehan melakukan sebuah perbuatan yaitu berburu ya, setelah tahallul dari ihram. Nah, jadi tiga firman Allah ini yang pertama perintah melakukan sesuatu, yang kedua perintah meninggalkan sesuatu, yang ketiga kebolehan untuk melakukan sesuatu. Jadi ini perintah, larangan, mubah. Ya.
Wa qalu ta'ala utawi perintah Allah Ta'ala. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Nalikan wis ditunaikan apa sholatu sholat fantasiru mongko sumebara sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Iku hukmun hukum syar'iyyun kang bangsa syar'i. Firman Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Itu juga hukum syar'i. Kenapa? Li'annahu khitabun minasyari. Karena firman Allah ini adalah perintah dari Allah. Bi ibahatil intisyari. Kelawan kewenangane sumebar fil ardi ing dalem bumi ba'dal faraghi sause rampung minas sholati saking sholat. Ayat ini berisi kebolehan ya, khitab Allah, perintah Allah atau titahnya Allah tentang kebolehan ya bertebaran di muka bumi untuk berdagang dan sebagainya, beraktivitas setelah selesai sholat Jumat. Ya. Sholat ya. Nah, ini perintah, larangan, takhir, takhir itu itibahah. Ya. Ini lagi, wa qalu ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku hukmun, hukum syar'iyyun kang basa syarak. Firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu juga hukum syar'i. Kenapa? Li'annahu khitabun minasyari' biwujubil haji 'alal mukallafin. Ini khitab Allah tentang kewajiban haji bagi mukallaf. Kewajiban. Oke. Oke, lanjut. Wa qalu ta'ala lan utawi pengendikane Allah taala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Wasariqatu tawi wong lanang kang mencuri, wasariqatu lan wanita yang mencuri, faqta'u aydiyahuma. Faqta'u monggo motongo sapa sira kabeh aydiyahuma ing tangan lorone sarik wasariqah. Ya. Firman Allah ini hukmun syar'iyyun, hukum syar'i. Kenapa? Li'annahu khitabun minasyari. Li'annahu krone sak temene qauluhu ta'ala wasariku wasariqatu ila akhirih iku khitabun. Titah minasyari saking syari bijak disariqati kelawan dadekake pencurian sababan ing dadi sebab liwujubi qat'iyatis sariki marang kewajibane motong tangane pencuri laki-laki awis sarikoti utawa pencuri perempuan. Nah, ini sudah terkait dengan wadhu. Jadi tadi khitab Allah kan ada yang bil iqtidha awit takhir au bil wad'i. Ya, berupa ketetapan. Nah, ini dikatakan ketetapan karena khitab Allah ini menjadikan pencurian sebagai sebab kewajiban potong tangan. Jadi ini bukan terkait dengan eh, perintah melakukan atau perintah meninggalkan atau pilihan, tapi sebab pencurian menjadi sebab kewajiban atau wajibnya potong tangan. Nah, hukum potong tangan menjadi ada disebabkan adanya pencurian. Ya, atau pencurian menjadi sebab adanya hukum potong tangan. Oke. Nah, itu namanya wad'a atau ketetapan. Wa qaulu ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi. Aqim jumenengna sapa sira as-sholata ing salat liduluki syamsi krana leteke srengenge. Dirikanlah sholat dengan terbitnya matahari. Ya, ya dengan terbenam. Bentar, maaf. Akimis sholah, akim. Jumenengna sapa sira as-sholata ing sholat liduluki syamsi krana terbename matahari.
Iku hukmun hukum syar'iyyun kang bangsa syar'i. Li'annahu krana sak temene qaulu ta'ala iku khitabun khitab perintah titah minas syari'i saking syari' bijak li dulu kisamsi kelawan dadekake terbenamnya matahari sababan menjadi sebab liwuju bisolati maning wajib sholat. Terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat maghrib gitu ya. Jadi dirikanlah sholat karena terbenamnya matahari. Nah itu kan kitab Allah di mana Allah menjadikan terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajibnya sholat. Ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a dan ilangake dan angkat apa al-qalamu qalam ang salah saten saking wong telu anin naimi saking wong kang turu hatta yastayqido singgo tangi sapa naim wa anis sobi saking lan saking bocah cilik hatta yahtarima sehingga mimpi basah sehingga ihtilam sapa sobi wa anil majnuni lan saking wong kang edan hatta yafiqo sehingga eh, sadar ya sapa majnun. Iku khitabun khitab minas syari saking syari bijak din naumi kelan dadekake turu wes sihori lan cilik wal junui lan edan umuron ing dadi pira-pira perkara maniatan kang nyegah minat taklifi saking taklif. Firman Allah firman sabda Nabi rufi'al qalamu ang salasin. Pena diangkat dari tiga orang. Anin naimi hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia balik, ihtilam. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Artinya, kenapa ini dikatakan khitab Allah? Karena di sini Allah melalui Rasulullah menjadikan tidur, kecil, gila sebagai hal-hal yang menghalangi taklif. Oke. Tadi wado itu kan ada dua ya, ada sebab, ada syarat, ada mani, gitu ya. Eh, sebab atas terjadinya sesuatu atau syarat atau mani yang mencegah, menghalangi. Nah, orang tidur itu menghalangi dia dari taklif. Orang yang masih kecil nggak dapat taklif. Orang yang gila tidak ada taklif. Artinya sifat keberadaan orang sebagai orang yang masih tidur, yang gila, yang kecil itu menjadi manik penghalang taklif. Nah, semuanya ini menjadi contoh tentang apa itu hukum syar'i sesuai dengan definisinya tadi. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ya, bil iqtidai awit takhyiri aw bil wad'i. Jadi khitab Allah yang terkait dengan perbuatan manusia baik berupa perintah, melakukan, meninggalkan, atau takhir atau memilih antara melakukan dan tidak melakukan atau tentang kebolehan atau tentang ketetapan. Ketetapannya bisa berupa sebab, bisa syarat, bisa mani'. Ya. Oke, tambah lagi sedikit. Wa min ta'rifil hukmi. Lan saking pengertiannya hukum indal usuliyin saking pira-pira ulama usul. Yu'rafu den weruhi apa amroni perkara loro. Dari pengertian hukum sesuai dengan definisinya para ulama ahli usul fikih itu ada dua hal yang bisa diketahui. Al awalu itu yang pertama iku anna khitaballahi ta'ala sak temene khitabi Allah ta'ala al muta'alliqu kang berkaitan bi ghairi af'alil mukallafin kelawan sakliyane pira-pira perbuatan mukallaf iku layu sama ora den arani apa khitabullah hukman ing hukum indal usuliyin mungguwe ulama usul fikih mislu khitabihi sepadane khitabi Allah taala al muta'alliqu kang berkaitan bizatihi kelawan zati Allah wa sifatihi lan sifati Allah. Kakolihi ta'ala kaya pengendikan Allah ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu itu Gusti Allah bikulli syai'in kelawan sekabehane suci-suci iku alimun datang mudan ini. Ya. Pertama,
Dari pengertian yang disampaikan oleh para ulama ahli usul fikih itu, khitab Allah yang terkait dengan selain perbuatan mukallaf itu tidak bisa dikatakan hukum. Contohnya, khitabnya Allah yang terkait dengan zatnya Allah dan sifatnya. Misalnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kan Allah mengetahui segala sesuatu perbuatan manusia. Itu terkait dengan eh, sifatnya Allah. Tidak terkait dengan perbuatannya manusia. Tapi itu sifatnya Allah. Dengan zatnya dan sifatnya Apa? Allah. Apa? Allah sifatnya maha mengetahui. Nah itu kan terkait dengan sifat dan zatnya Allah. Tidak terkait dengan perbuatan manusianya. Wah kitabuhu lan utai kitabi Allah. Wah kitabuhi lan kitabi Allah al muta'alliqu kang berkaitan bima kelan barang khalaqahu kang nyiptakake sapa Allah ing ma bayane min jamadatin saking pira-pira benda mati. Kakori ta'ala wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Titah Allah yang terkait dengan ciptaan Allah yang berupa benda mati. Eh, mata bumi apa matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk pada perintah Allah. Nah, itu kan khitab Allah, tapi tidak terkait dengan perbuatan manusia. Maka itu tidak dikatakan sebagai hukum. Atau alam naj'al arda mihada wal jibala autada. Allah menjadikan bumi ini terhampar dan gunung-gunung sebagai tiang pancangnya gitu ya. Itu juga tidak terkait dengan perbuatan manusia, maka tidak dikatakan hukum. Ya. Wa kadzalika khitabu al muta'alliqu bi af'alil mukallafin walakin la ala sabilit talabi wat takhyiri wal wad'i. Begitu juga tidak termasuk hukum khitabnya Allah al muta'alliqu kang berkaitan bi af'alil mukallafin kelawan pira-pira penggaweane menungso walakin tetapine la ala sabilit talabi ora ing ngatasé dedalan perintah wat takhyir lan pilihan wal wad'i lan netepake. Ini kitab Allah terkait dengan perbuatan manusia, tetapi tidak berupa perintah atau pilihan atau ketetapan. Ini juga tidak termasuk hukum. Kama fil kisosil Qur'ani, takol ini dalam kisah-kisah Al-Quran. Alif lam mim hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Tentang Romawi akan jatuh ya, kemudian akan bangkit lagi dalam beberapa tahun gitu ya. Nah, ini terkait dengan perbuatan manusia, tetapi tidak berupa perintah atau pilihan atau ketetapan, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Hmm. Wa kama fi ikhbarilan kaya barang fi ikhbari ing dalam oleh ngabari Allah an khalqihi saking penciptaane Allah lil makhluqati maring beberapa makhluk. Mislu qouli ta'ala sepadane pengendikan Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu lakukan. Ini terkait dengan perbuatan manusia tetapi bukan perintah, bukan larangan, bukan pilihan dan bukan ketetapan. Hanya memberi kabar tentang bagaimana Allah menciptakan semua makhluknya. Oke. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Yang kedua, innal hukma indal usuliyin huwa nafsu khitabillah. Hukum indal usuliyin mungguhe pira-pira ulama ahli usul fikih, huwa hiya hukum iku nafsu khitabillahi. Iya khitab Allah itu sendiri. Ain nafsun nususi asyar'iyyati. Hukum itu adalah kitab Allah itu sendiri dan nusus syar'iyyah itu sendirilah hukum. Ya. Jadi menurut ulama ahli usul fikih, hukum Allah itu ya kitab Allah itu. Kitab Allah itu ya hukum. Nusus syar'iyyah itu juga hukum. Gitu. Jadi Al-Quran, hadis itu juga hukum. Dalam pendapat ulama usul fikih. Amma indal fuqahai anapun munggui pura-pura ulama ahli fikih.
Fal hukmu mengkoti hukum iku huwa hiya hukum iku atharu hadal khitab. Atharu hadal khitabi. Labete utawa pengaruhe ikilah khitab. Ai ma tegese barang ya tadammanahu kang eh, mengandung mengandung ing ma apa hadal khitabu ikilah khitab. Kalau menurut ahli usul fikih, nas-nas syariat, Quran, hadis itu hukum. Kitab Allah itu ya hukum. Tapi menurut ulama fikih beda lagi. Dalam kategori ulama fikih, hukum itu adalah eh, dampaknya. Jadi eh, ini kandungannya apa? Gitu. Jadi bukan ayatnya itu sendiri, tapi kandungannya. Jadi pengaruhnya, dampaknya. Misalnya, faqauluhu ta'ala wala taqrabuz zina. Wala taqrabu dan janganlah kamu mendekati zina. Menurut ulama ahli fikih, ahli usul fikih, dua al-hukmu indal usuliyin. Wala taqrabu zina itu ya hukum. Ya, dalam pendapatnya ulama usul fikih. Amma indal fuqaha, sedangkan menurut pendapat para ahli fikih, fahuwa atharu hadal khitab. Yang dinamakan hukum itu adalah dampak dari perintah ini. Aima tadammanahu hadan nasu asyar'i. Artinya kandungan dari ayat ini itulah hukum. Jadi bukan ayatnya tetapi kandungan ayatnya. Apa kandungan ayatnya? Hurmatuz zina, keharaman zina. Nah, itu baru hukum. Keharaman zina itu hukum dalam pandangan ulama fikih. Nah, itu bedanya antara ulama usul fikih dengan ulama fikih. Jadi dalam pandangan ulama usul fikih wala taqrabuz zina. Ayat itu ya hukum. Gitu. Kalau dalam pandangan ulama fikih yang namanya hukum itu bukan ayatnya tetapi kandungan atas ayat itu. Apa yang menjadi dampak akibat dari ayat itu eh, munculnya adalah keharaman zina. Nah, itu keharaman zina itulah hukum. Oke. Saya kira itu dulu teman-teman semuanya. Eh, Permulaan ngaji lagi untuk pekan ini. Semoga saja bisa berlanjut dan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya kira terima kasih gitu saja. Ada yang mau ditanyakan dari kelas HKI A atau HKI B silahkan atau dari kelas internasional silahkan. Oke, kalau tidak ada, karena ini baru pembukaan ngaji lagi nanti ke depan mungkin pekan depannya lagi ya, bukan malam Rabu itu, malam Rabu depannya mungkin ya gitu ya. Akan kita rubah ke hari malam Rabu. Kalau seandainya pas malam Rabu saya nggak bisa ya ke malam Sabtu lagi gitu nggak apa-apa. Nanti Mas Prayogi tolong kontak dulu ya. Sebaiknya hari apa gitu ya supaya waktunya nanti pas saya benar-benar bisa dan tidak kosong gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.